Sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja. Kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Quran surah ke-14 ayat 7. Nah, tadi Quran surah ke-9 ayat 100 berapa tadi? 3. Quran surah 9 ayat berapa tadi? 60. Yang bonusnya jangan lupa masih di dalam kotak. Quran surah kedua ayat 261 sampai pinter. Ya, alhamdulillah. Kotak wajib dihafal. Maksud saya di akhir pasti ada yang foto. Saat foto itu kalimat ini harus muncul. Jangan di capture, jangan di crop. Jangan di crop. Fokus. Nah, sekarang rezekinya sudah ada. Bagaimana Anda mendapatkan akselerasi dari peningkatan? Ya, baik sifatnya kuantitasnya ataupun juga nilainya. Terus. Ya, maka rumusnya kalau sudah dapat dari usaha itu, tadi kan usaha kan? Ya, ada usaha yang kedua. Masih ingat teman-teman yang punya rezeki siapa? Nah, sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja. Kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Perhatikan langsung redaksi dari Allah. Saya tidak akan menambah, mengurangi. La in syakartum la'azidannakum. Ingat, la in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada saya, la'azidannakum, saya akan tambah bagimu. Jelas ya? Tambah di sini bukan menambah nominal. Ya, karena nominal itu akan tetap. Maksudnya kalau antum 100 miliar aja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya. Lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50.000 jadi cepat habis, sekarang tuh banyak manfaatnya. Ya, kepake gitu. Di kalau dulu tuh semua pengen dibeli, dapat 5 juta juga, cuma semua pengen dibeli baju, dibeli gitu kan. Ya ini dibeli, lihat orang beli ini pengen beli itu. Tapi setelah antum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepake nggak? Manfaat nggak? Kalau manfaat itu saya dapatkan, kalau tidak mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Ya, saya percepat dan di sini kita berakhir. Saya cuma tinggal punya waktu 2 menit lagi, maka saya percepat kalimat saya. 1. Cara bersyukur itu 1, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja dapat gaji, dapat macam-macam, masuk nisabnya, muncul haulnya, kaidah pertama keluarkan. Dah. Keluarkan. Tidak usah mikir, nggak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah annama, sesuatu yang berkembang, nambah. Ya. Zakat itu ada at-tahara, ya, an-numu, ya, sesuatu yang berkembang. Di dalam bahasa Arab sekarang investasi disebut dengan annama wal istismar, sesuatu yang diinvestasikan. Jadi ketika Anda zakat sebenarnya bukan mengurangi harta, menginvestasikan harta untuk ditambah. Minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Jadi kalau Anda misalnya keluar zakat, taruhlah misalnya 25 juta, ya, Anda dapatkan. Terus 2,5%-nya diambil dari situ. Berapa? 2,25, ya? 2 juta, 2,5. Anda keluarkan tuh. Maka Anda pada hakikatnya sedang melipat gandakan harta Anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi Anda akan dapat dari situ 22,5 juta. Bentuknya bisa macam-macam. Ingat, rezeki itu kan bukan hanya uang. Tadi saya katakan. Ya, bisa jadi proyek baru datang nilainya segitu. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan, nggak sakit selama sebulan. Biasanya cek lab ini itu dan sebagainya, ya kan? Kolesterol macam-macam habisnya segitu. Bulan itu nggak ada apa-apa. Terus Anda berkata, alhamdulillah nih sekarang saya kelihatan sehat, gini-gini, hasilnya positif. Padahal Anda itu dihasilkan lewat zakat, lewat macam-macam. Nah, misalnya nggak ada konflik, nggak ada masalah di hari itu, yang kalau diselesaikan nilainya 22 juta. Masa marah dengan istri macam-macam. Mama kenapa sih, Ma, gini. Papa mau damai.
S9 Note. Wah, beli S9 Note, harga 15 juta. Ya, tambah lagi 7 juta, laptopnya misalnya kan, dan sebagainya. Misal, habisnya segitu juga. Jadi dijaga oleh Allah, mendapatkan penambahan, bisa berupa langsung nilainya, nominalnya, dapat proyek yang lain, atau dijaga untuk mendapatkan yang non materi tadi. Paham? Maka saya katakan pada Anda, kalau sudah ada kewajiban zakat, maka jangan berpikir menunda. Cepat berikan saat itu, maka seketika Allah akan lipat gandakan apa yang Anda telah usahakan itu. Jelas? Jadi yang pertama, kalau sudah ada kewajiban zakat, cepat ambil. Bahkan, nah ini saya mau ambil komitmen. Saya ambil komitmen. Siap mengikuti ini? Siap berkomitmen insya Allah? Bahkan Allah langsung meminta kepada yang punya otoritas atau juga teman-teman di sampingnya untuk saling mengingatkan. Bahkan kalau punya otoritas langsung ambil. Saking inginnya Allah harta orang itu tuh terus bertambah. Maka turunlah Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, kalau dia lupa atau yang lain, ambil aja deh. Ambil aja. Ambil dari harta dia itu kalau sudah mencapai nasabnya. Nisabnya sudah ada, haulnya sudah sampai, ambil. Apa tujuannya? Sedekah. Perhatikan, zakat disebut dengan sedekah. Sedangkan sedekah tidak disebutkan dalam rumus bahasa kecuali kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik disebut dengan sedekah. Kata Allah, saya ambil itu bukan ingin mengurangi kamu, tapi ingin membuat kebaikan untukmu. Apa kebaikannya ya Allah? Wa tuzakkihim. Tuzakki dari kata zakah yang punya arti dua tadi, menyucikan jiwa, plus yang kedua menambah apa yang telah kamu dapatkan itu. Jadi kamu tuh jangan nanti kotor hati kamu karena terlampau banyak ini, fokusnya ke situ banyak tapi kamu nggak pakai. Maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu supaya bersih hatimu, punya nilai berbagi dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia yang kamu akan tinggalkan kelak. Dan yang paling dahsyat, kalau kamu kerjakan, saya tambah kemudian kualitasnya, saya tambah keberkahannya, bahkan saya permudah untuk mendapatkannya. Lihat sampai sini. Bonus yang ini, nah, peningkatannya lebih dari yang pertama, 700 kali lipat. Ini minimal 700 kali lipat. Apa itu secara singkat? Infak. Sudah? Afalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba Allahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sampai ke ayat 263 sampai ke qaulun ma'ruf, ya, dan seterusnya. Lihat sini. Allah tawarkan satu amalan yang dengan ini bisa melipat gandakan sampai 700 kali. Ya, ada yang sifatnya pahala, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ya, sederhana. Kalau Anda mau infak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Baik, kalau Anda mau infak, yang infak itu bukan infak biasa, tapi infak digunakan untuk fi sabilillah. Fi sabilillah. Ini bukan zakatnya. Kalau zakat jelas sifatnya kewajiban. Zakat itu nggak bisa nawar, harus keluar. Tapi infak tidak. Infak itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak di sini bicara yang sunnah. Ya, infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan keluarga. Infak, ya, itu infak. Singkatannya nafkah. Nafkah itu infak. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, suami punya kelebihan dibanding perempuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah. Nafkah itu bahasa Qurannya infak. Di antum itu memberi infak pada keluarga wajib. Wajib. Ya, enggak apa-apa ibu berdoa minta yang banyak, Bu. Minta. Suami dimudahkan, itu janji Allah kok. Jangan minta sedikit, Bu, minta yang banyak. Minta yang banyak. Karena antum, teman-teman, mencari 1 juta. Tapi ibu menjadikan 1 juta itu cukup untuk sebulan. Itu nggak mudah. Ya, maka berpartner di situ. Ya, saat suami keluar atau ibu yang berbisnis sekarang dan sebagainya bermohon kepada Allah minta kebaikan. Ya, tapi spesial untuk kepala keluarga, ketika dia mencari nafkah itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya. Ya, kalau ibu yang punya hobi bisnis dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ. Ya, sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua rezeki keluarga diberikan di situ. Nah, saya tuliskan dulu supaya fokus ya. Infak. Infak ini, kalau Anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada 5 golongan yang utama. 5 golongan. 5 golongan itu, ini masuk ke dalam kotak tadi yang wajib dihafalkan. Tambahan. Quran surah kedua, ayat 215. Cepat, waktu saya tinggal 5 menit.
Kalau Anda terlampau lambat, saya tidak akan bisa menyampaikan rumus cepat menghafalkan apa yang telah saya wajibkan. Ya, jadi fokus baik-baik. 5 golongan ini Anda nanti lihat Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Kalau punya mau infak, ya, rumus pertama Anda mesti keluarkan yang terbaik. Yang terbaik, ingat, yang terbaik. Kalau uang sifatnya cari, jangan yang sudah kucel, nggak enak dilihat dan sebagainya. Cari yang paling bagus, yang ini itu yang diberikan. Ya, kalau makanan seimbang. Kalau Anda beli sama-sama hangat, jangan yang satu udah dingin, satu ini berikan pada orang, tidak. Kalau pakaian masih layak, bagus ini, berikan. Lihat baik-baik, pada siapa itu disampaikan 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. Orang tua itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu orang tua nelpon Anda. Karena sifat orang tua nggak akan minta. Cuman kadang nanya kabar, apa kabar, gitu kan? Nah, cuma Anda harus paham kondisi seperti itu. Sama seperti Anda, mama, tahu makannya nak ya, lapar ya. Waktu kecil kan begitu. Anda pun mesti bisa baca sinyal orang tua. Kalau udah telepon, nanya kabar tuh, nggak usah ditunggu. Begitu Anda ada kelebihan, langsung berikan. Paham ya? Bahkan jadi wasilah nanti lain waktu kalau sudah waktu luas saya berikan gambaran. Bahkan saat susah pun, saat macam-macam pun, itu ada rumus nanti berikan infak pada orang tua. Maka ketika orang tua mengatakan, ya Allah berkahi anak saya, mudah ya, itu langsung mengguncang arsy. Nanti saya tunjukkan hadis-hadis sahih dalam kajian spesifik nanti ketika kita masuk ke dalam babnya. Di riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bagaimana perannya orang tua begitu penting bagi keberkahan dan pencarian usaha kita. Ya. Kemudian wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada 2. Bisa kekeluargaan, ya, keluargaan, anak paman, bibi, ya, ponakan, macam-macam dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga tetangga kita nih, yang samping-samping. Akrobin, yang paling dekat dengan kita. Mereka itu sangat menentukan. Kalau antum nggak perhatikan, berbahaya juga bagi kehidupan antum. Antum sukses di kantor, tapi nggak perhatian sama tetangga. Begitu ada maling macam-macam, malah didorong tuh sama tetangga. Biarin aja, habisin. Bukan, memang nggak pernah perhatian sama kita, biarin aja gitu kan. Nah itu kan yang repot ya. Wal yatama, anak yatim 3. Yatim itu cepat sekali. Tapi jangan berlebihan. Ya nanti saya tutup lah. Yatim wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang yang kesulitan di jalan. Ya, orang yang kesulitan di jalan. Anak siapapun dia, sepanjang dia sedang kesulitan, sifat orang kesulitan itu kalau dibantu, maka suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada Anda. Jelas ya? Baik, tahan sini, tahan. Fokus teman-teman. Termasuk Ibnu Sabil di situ nanti, itu ada yang diartikan dengan orang-orang yang semacam belajar. Ya, kalau di luar itu banyak yang kayak ngasih beasiswa ke orang yang belajar, yang sebagainya. Ada yang pengajar, ada yang macam-macam. Itu cepat juga itu. Nah, mempraktikkan kelima itu pakai rumus yang ini yang tadi, yang 261, 263. Lihat ya, lakukan karena Allah, bukan karena yang lain.